Pemirsa, proses evakuasi terhadap korban terisolir akibat longsor Luwu masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat. Ambil, tarik. Pull. Lagi. Dengan metode flying fox dan perahu karet, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi warga yang terisolir di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Warga berhasil dievakuasi setelah 6 hari terjebak dan menunggu diselamatkan. Setelah dievakuasi, warga langsung dibawa ke posko pembantu guna mendapat perawatan medis. Selain mengevakuasi warga, tim SAR gabungan juga menjalankan bantuan logistik. Proses pembukaan jalur di Kecamatan Latimojong juga terus dikebut dengan menurunkan 4 unit alat berat. Saat ini dimulai dari luar sudah ada 4 alat berat yang beroperasi untuk membuka akses jalan untuk yang akibat longsor ini. Kita sudah ada beberapa titik-titik yang sudah tertangani. Mudah-mudahan kita berdua bersama setelah tertangani ini tidak ada lagi longsor susulan. Kemudian kita menargetkan secepatnya ini 1 minggu ini sudah bisa diakses. Berdasarkan data, sebanyak 16 desa dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Latimojong dan Kecamatan Suli Selatan, terisolir akibat banjir bandang dan longsor Luwu. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus pembubaran mahasiswa yang sedang melaksanakan ibadah di Tangerang Selatan, Banten. Para pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Usai viral di media sosial, polisi akhirnya menetapkan Ketua RT dan 3 warga Babakasedu, Tangerang Selatan, Banten sebagai tersangka dalam kasus pembubaran mahasiswa yang sedang melaksanakan ibadah pada Minggu malam lalu. Para tersangka ini yakni D yang juga Ketua RT berperan memprovokasi warga, I berperan sebagai mendorong korban, S dan A berperan sebagai pembawa senjata tajam. Tak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Polisi menjelaskan motif dari kasus ini yakni kesalahpahaman. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Di sini kita menyatakan pidananya dilaporkan disebut. Jadi tidak ada untuk peran-peran seperti itu. Ini pure murni, ini pidana yang kita tangani. Mungkin bisa dilihat rekan-rekan yang ada di sebelah kini semuanya, ya, bahwa di Polres Tangerang Selatan ini semuanya tidak ada intoleransi. Semuanya kita duduk bersama bagaimana kita menjaga semua kebinekaan yang ada di sini. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah warga menggeruduk dan mengeroyok sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan ibadah di sebuah indekos di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu malam. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kembali di iNews sore, pemirsa, sebuah video amatir yang menunjukkan membludaknya pasien IGD di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid di Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Ratusan pasien tersebut diduga terkena penyakit demam berdarah. Di RSUD Kota Bekasi. Nuh. Sebuah video amatir yang memperlihatkan kondisi instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasbullah Abdul Majid di Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 34 detik itu, kondisi IGD rumah sakit terlihat penuh sesak dengan ratusan pasien yang diduga mengidap penyakit demam berdarah. Hingga Rabu siang, pasien terus berdatangan ke RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid dan mengeluhkan batuk, pilek, serta demam tinggi.
Sementara itu pihak rumah sakit membenarkan kondisi pasien yang penuh di IGD RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Sejak Januari hingga April 2024, jumlah pasien DBD di rumah sakit tersebut mengalami peningkatan sebanyak hampir 500 pasien. Namun selain penyakit DBD, banyak juga pasien yang terkena penyakit infeksi saluran pernafasan. Memang dalam 6 bulan terakhir ini IGD kita dalam kondisi yang penuh, ya. Jumlah normalnya adalah 60 tempat tidur, tapi kunjungan dalam 24 jam itu bisa 200 sampai 250 pasien per hari. Nah, saya coba klarifikasi, video yang viral kemarin menyatakan bahwa semua pasien adalah DBD. Sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Ada pasien DBD, kita kan memiliki laporan 10 pasien kunjungan terbesar ya. Justru yang ada di kunjungan terbanyak kita adalah di infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian demam yang tidak spesifik, baru pneumonia, kemudian TB paru dan DHF atau DBD adalah di angka nomor 6 kunjungan dari 10 kriteria rumah sakit. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kasus DBD di Kota Bekasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari kurun waktu Januari hingga Maret 2024 ini, sudah sebanyak 1.452 kasus penyakit DBD di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Direktur RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Dr. Kusnanto Saidi. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Kusnanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Valeri. Selamat sore dokter. Ini mengenai video yang viral, bagaimana update-nya sore ini dokter? Apakah lonjakan pasien DBD ini sudah bisa terakomodir dengan baik di sana? Ya, menanggapi video viral, saya membenarkan memang lokasinya ada di IGD RSUD Hasbullah Abdul Majid, tapi video tersebut diunggah bukan oleh tim kami atau karyawan kami. Untuk tidak terjadi kegaduhan atas kabar tersebut bahwa semua pasien yang di IGD adalah penyakit demam berdarah, kami nyatakan bahwa sampai dari mulai bulan Januari sampai hari ini yang berkunjung dengan demam berdarah itu sekitar 505 pasien. Dan hari ini yang dirawat sebanyak 31 pasien. Apa-apa? Berapa jumlah pasien demam berdarah di sana saat ini datanya? Saat ini yang dirawat adalah 31 pasien per hari ini. Baik, dari peralatan rumah sakit dan juga dokter yang menangani, apakah secara medis kebutuhan ini tercukupi, Pak Kusnanto? Ya, alhamdulillah hingga hari ini obat, kemudian terapi cairan, kemudian tenaga dan SDM dokter, semuanya insya Allah bisa tercukupi dengan baik. Baik, apakah ini sesuai dengan prediksi rumah sakit? Mungkin sekarang kan memang sedang banyak sekali lonjakan kasus DBD begitu Pak Kusnanto. Apakah memang rumah sakit sudah mempersiapkan akan ada lonjakan seperti ini atau sudah mengantisipasi begitu? Ya, sebetulnya demam berdarah adalah merupakan penyakit yang berbasis lingkungan, apalagi dengan cuaca yang sangat ekstrim ya. Panas yang cukup terik, kemudian tiba-tiba hujan. Nah, ini tentunya menurunkan daya tahan tubuh seseorang. Dan kemudian di era atau cuaca seperti ini menyebabkan tumbuhnya jentik nyamuk demam berdarah juga makin baik berkembang biak. Oke. Ini kan lonjakan terjadi di RSUD
Hasbullah Abdul Majid begitu. Pak Kusnanto, apakah sudah diketahui mungkin wilayah penyebarannya spesifiknya di Bekasi ini di wilayah mana saja titik-titiknya? Ya, kalau DBD saat ini masih dalam kondisi cukup normal ya untuk kunjungan yang ada di RSUD Hasbullah, karena dari 10 penyakit yang jumlah terbesar dirawat di RSUD demam berdarah itu ada di level ke-6. Justru yang nomor 1 adalah infeksi saluran napas. Oke, justru saat ini yang paling banyak dirawat di sana menderita ISPA begitu ya, Pak Kusnanto? Ya. Oke, baik. Karena ada cuaca yang cukup ekstrim ya. Lalu antisipasi di sana jika nantinya jumlah pasien terus melonjak begitu, baik yang terserang ISPA maupun demam berdarah, bagaimana untuk kesiapan tim medis di sana, Pak Kusnanto? Ya, alhamdulillah semua sudah kita antisipasi, tentunya dengan tenaga medis yang mumpuni, kemudian obat-obatan dan terapi cairan yang sudah kita siapkan untuk apabila terjadi lonjakan pasien yang datang ke RSUD dalam diagnosanya demam berdarah atau diagnosa yang lain. Baik, untuk okupansi sendiri hingga sore ini berapa datanya Pak Kusnanto di sana? Hari ini hunian atau pengisian tempat tidur di RSUD Hasbullah Abdul Majid kurang lebih 90% ya bornya. Oke, sudah mencapai 90% ya? Iya, tapi untuk pasien yang dirawat dengan diagnosa demam berdarah 31 pasien ya. Oke, 31 pasien begitu. Baik, Pak Kusnanto, mungkin apa himbauan saat ini kan untuk jumlah pasien terbaik di sana yang menderita infeksi saluran pernafasan akut begitu dan juga demam berdarah. Mungkin himbauan agar masyarakat bisa lebih waspada terhadap penyakit ini? Ya, kita semua menghadapi cuaca yang cukup ekstrim. Tentunya kita harus bersiap diri menjaga kesehatan dan lingkungan tentunya. Makan yang baik, istirahat yang cukup, kemudian kalau bisa ada konsumsi vitamin, dan untuk mencegah demam berdarah tentunya sesuai dengan anjuran pemerintah kita menggunakan 3M ya, yang selama ini terus digaungkan, menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan keluarga, RT, RW, kecamatan hingga kota atau kabupaten. Baik, terima kasih atas informasi dan juga himbauannya Dr. Kusnanto, Direktur dari Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Rangkaian acara Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-38 tingkat Jawa Barat telah berakhir. Event 2 tahunan yang digelar 7 hari sejak 28 April hingga 4 Mei 2024 itu ditutup secara resmi dan meriah di lapangan kantor Pemkab Bekasi pada Sabtu malam. Selama berjalannya event, MTQ ke-38 Jabar mempertandingkan belasan cabang lomba, mulai dari tilawah hingga karya tulis ilmiah Al-Quran yang diikuti oleh 579 peserta putra dan 548 peserta putri dari 27 daerah di Jawa Barat. Dari keseluruhan lomba, Kabupaten Bekasi meraih juara umum dengan nilai 125, disusul Kabupaten Bandung dengan nilai 59 dan Kota Bandung dengan nilai 53. Perasaan saya telah memenangkan MTQ ini cabang paham Al-Quran ya pastinya alhamdulillah senang ya. Rasanya senang, sedih, terharu dicampur-campur. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan di kesempatan MTQ kali ini. Ada selama 3 bulan. Belajar ini, bikin ini, revisi lagi terus-terusan. Punya semangat untuk mensyiarkan Al-Quran lebih ke arah yang lebih besar.
Alhamdulillah, bersyukur sekali. Ya, yang intinya kalau lomba tahfidz yang dilakukan sebelum lomba itu adalah murojaah. Pada malam penutupan juga diumumkan juara pawai ta'aruf MTQ ke-38 Jabar dengan terbaik pertama untuk Kabupaten Sumedang, kedua Kabupaten Karawang, dan Kota Bekasi untuk terbaik ketiga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengapresiasi penyelenggaraan MTQ ke-38 Jabar lebih baik dari event-event sebelumnya. Alhamdulillah pelaksanaan MTQ ke-38 ya tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat usai sudah pelaksanaan berjalan lancar mulai dari acara pembukaan pelaksanaan MTQ-nya dan malam ini dilaksanakan penutupan. Mudah-mudahan dengan MTQ ini ya umat di Jawa Barat akan kompak karena MTQ adalah media efektif untuk ukhuwah Islamiyah. Ya, perasaan syukur dan gembira yang luar biasa karena hari ini Kabupaten Bekasi mencetak sejarah untuk pertama kalinya setelah 38 kali pelaksanaan MTQ menjadi juara umum. Pada saat juga mendapat kesempatan dan kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi. Sampai setahun penuh kita lakukan penggemblengannya dan hari ini kita memetik hasilnya. Sementara cabang lomba yang dipertandingkan dalam MTQ ke-38 Jabar diantaranya tilawah, qiraat, tahfiz, tafsir, fahmil, syahril, bahasa Arab, karya tulis ilmiah, hingga kaligrafi. Majelis Hakim atau Dewan Juri mengapresiasi peningkatan para peserta MTQ Jabar kali ini. Tidak hanya kuantitas, namun juga persaingannya. Sangat ketat. Apalagi yang barusan ini sampai mungkin koma begitu perbedaan nilai satu sama lain. Sekali lagi itu saya kira sangat kita apresiasi kepada mereka karena banyak peningkatan dari event-event sebelumnya dan mudah-mudahan menjadi duta besar ke tingkat nasional di kita ini. Dari penyelenggaraannya, ya, sarana prasarannya, kemudian juga ada antusias peserta dari masing-masing kota dan juga masyarakat ya yang ikut meramaikan ini sangat luar biasa. Dan ini tentu akan menjadi salah satu barometer ya penyelenggaraan. Tadi kalau Pak Gubernur mengatakan MTQ tingkat provinsi tapi rasanya nasional. Jadi sekali lagi sangat mengapresiasi bahwa standar pelaksanaan ini sangat-sangat baik. Dengan penyelenggaraan yang memenuhi standar nasional, diharapkan para peserta MTQ asal Jawa Barat dapat berprestasi pada event tingkat nasional di Kalimantan Timur September mendatang. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Fintech Financing for Tourism and Creative Economy atau FIFTI 2024 di Kota Bogor, Jawa Barat. FIFTI merupakan sebuah platform pembiayaan teknologi finansial yang memudahkan para pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif dalam mendapatkan permodalan untuk pengembangan usaha. Jadi kita ingin agar UMKM yang mensupport 70% dari para kreatif kita, 97% dari lapangan kerja Indonesia dan juga 62% dari ekonomi PDB kita itu terfasilitasi pendanaannya melalui jaringan pembiayaan kekinian yaitu fintech dan crowdfunding. Di Kota Bogor, Menparekraf juga berkesempatan meninjau Alamanda Living dan Rumah Sakit BSH. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat kerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda untuk kemajuan medical tourism di Indonesia, khususnya di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau harga bahan pangan dan stok komoditas di Pasar Baru, Karawang, Jawa Barat. Jokowi pastikan harga komoditas pokok sudah menurun. Kedengeran suaranya suara bini. Usai kunjungan di Pasar Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo pastikan harga sejumlah komoditas pokok dalam keadaan baik dan tak ada keluhan dari konsumen. Jokowi menyebut adanya penurunan harga, diantaranya bawang merah yang kini berada di harga Rp45.000 per kilogram,
Bawang putih di kisaran harga Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram, serta beras lokal di kisaran harga Rp12 hingga Rp13.000. Jokowi juga menyebut saat ini stok beras di Bulog sudah mencukupi sekitar 1,6 juta ton. Stok ini melebihi rata-rata dan dipastikan cukup untuk menghadapi musim kemarau. Kita cek untuk harga-harga, utamanya cabai, beras, bawang putih, bawang merah, semuanya kondisinya sudah turun. Yang pertama bawang merah di angka 45.000. Bawang putih tadi berapa? 38.000 sampai 40.000. Kemudian beras banyak memang sudah meludak, beras lokal dengan harga 12.000 sampai 13.000. Ya, saya kira ya harganya baik. Ya artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin. Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada 1,6 juta. Yang biasanya kita stok itu hanya maksimal itu biasanya hanya 1,2 atau yang sering itu di bawah 1,2. 900.000 rata-rata stok kita ini 1,6 stok di Bulog. Coba dicek ke Bulog. Benar enggak 1,6? Sejelang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pemerintah hari ini memberangkatkan 437 petugas haji ke Arab Saudi. Keberangkatan petugas gelombang pertama ini dilakukan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Apel pagi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi di embarkasi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta menandai dimulainya tugas pelayanan jemaah haji Indonesia. Dengan slogan Haji Ramah Lansia, nantinya petugas haji akan memberikan 13 jenis layanan kepada jemaah haji, mulai dari petugas pendamping lansia dan disabilitas hingga perlindungan jemaah haji. Secara umum gini ya, kita kan yang secara ini kan seperti layanan konsumsi, akomodasi, catering, layanan armusna, kemudian layanan lansia, transportasi, layanan ibadah haji, kemudian pendataan, kemudian juga dari sisi informasi kedatangan, itu semuanya kita menjadi bagian dari layanan ya. Jadi semua bisnis proses yang harusnya dilakukan oleh, kalau kita lihat kan bisnis proses jemaah haji itu kan tidak hanya di luar negeri, tapi juga dalam negeri, mulai dari proses pemberangkatan di embarkasi sampai di sana, itu semua sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Keberangkatan petugas haji Arab Saudi gelombang pertama ini berjumlah 437 orang yang terdiri dari petugas Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Petugas akan terbang ke Jeddah, Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA980. Selanjutnya, 414 petugas haji gelombang kedua akan diberangkatkan mulai 15 Mei mendatang. Petugas haji Arab Saudi akan bertugas sampai dengan 23 Juli mendatang. Dari Jakarta, Suud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan oknum TNI Angkatan Laut terhadap 2 pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menemui titik baru. Kasus ini ditangani oleh Pomal TNI Angkatan Laut. Babak baru kasus penembakan oknum TNI Angkatan Laut, Koptu SB terhadap 2 pemuda, salah satunya tewas pada Minggu dini hari, 5 Mei 2024 lalu. Terduga pelaku, yakni Koptu SB, kini telah diproses hukum di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib, menegaskan jika penanganan kasus dugaan penembakan tersebut penanganannya diserahkan sepenuhnya untuk ditangani Pomal TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar. Terkait dengan kejadian ada diduga penembakan ya, dari seorang kepada masyarakat, itu penanganannya kita sudah serahkan ke Pomal dan saat ini sudah dilakukan tindak lanjut oleh Pomal. Pomal. Jadi untuk Polresta Polisi ini kan
Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah tergabung dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam, Mbak Fahri. Baik, Bu Dina, ini Hamas akhirnya menyetujui proposal gencatan senjata, tapi kami dengar Israel ternyata masih mempertimbangkan begitu. Kenapa Israel begitu ingin mempertahankan serangan mereka di Gaza, bahkan juga usulan dari sekutu terkuat Amerika Serikat untuk tidak memperluas serangan juga diabaikan? Bu Dina. Ini Bu Dina, selamat sore. Bersama dengan Amerika Serikat. Jadi sebenarnya proposal ya. Halo, apa suara saya terdengar? Baik, tadi nampaknya ada sedikit gangguan sinyal Bu Dina, silakan dilanjutkan. Halo, proposal ini kan di bawah persetujuan Amerika Serikat juga sebenarnya yang diajukan oleh Qatar dan Mesir, dan isinya sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai tuntutan oleh Hamas. Keinginan Hamas adalah gencatan senjata permanen, sementara kalau keinginannya Israel itu gencatan senjatanya hanya 40 hari saja. Lalu dalam gencatan senjata itu ada pertukaran kan tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Apa maksudnya 40 hari saja ada gencatan senjata lalu kemudian genosida berlanjut lagi? Tentu itu tidak bisa diterima gitu ya. Kemudian Israel memberikan ancaman bahwa karena tidak ada deal gencatan senjata, kami akan melanjutkan invasi darat ke Rafah. Nah, ini jelas artinya pihak yang perlu dipermasalahkan di sini adalah Israel gitu ya. Oke, kenapa Israel tidak ingin gencatan senjata sepenuhnya begitu, hanya 40 hari? Apa yang masih ingin diupayakan begitu sementara warga Gaza sudah sangat menderita? Apakah masih ada wilayah yang ingin dikuasai dari Israel di Palestina? Ya, ini membuktikan bahwa tujuan utama Israel dalam perangnya ini, dalam serangan yang dimulai dari 7 Oktober sampai hari ini sudah 7 bulan, itu tujuannya bukan untuk melepaskan sandera. Kan klaimnya seperti itu ya. Tujuannya adalah untuk memang menguasai Gaza secara keseluruhan. Nah, sekarang persoalannya kan ada 2 juta warga Gaza nih yang sekarang menjadi pengungsi. Skenario apa yang ingin dilakukan oleh Israel, yaitu mengusir keluar ke arah Mesir gitu ya, ke Sinai. Nah, ini juga akan menimbulkan konflik juga dengan Mesir. Mesir juga tentu sejauh ini menolak ya itu terjadi. Dan orang Palestinanya sendiri, orang Gaza sendiri juga menolak karena Gaza itu tanah mereka gitu ya, tanahnya Palestina. Nah, ini tentu beban terbesarnya atau tanggung jawab terbesarnya untuk mencegah ini tentu ada di negara-negara yang punya power besar yang seharusnya bisa menekan Israel untuk menghentikan rencana tersebut. Oke, dari Amerika Serikat ini kan sekutu terkuat saja sudah memberikan himbauan untuk tidak menyerang, meluaskan serangan ke wilayah Rafah begitu, tapi Israel juga nampaknya tidak mendengarkan dari Amerika Serikat. Kenapa Israel merasa begitu kuat? Apakah ini juga dukungan dari sekutu yang lain begitu, Bu Dina? Iya, memang Amerika Serikat di satu sisi menyatakan tidak mendukung serangan ke Rafah, dan kemudian juga proposal gencatan senjata yang kemarin itu kan juga sebenarnya disetujui oleh Amerika Serikat yang ditolak oleh Israel. Tapi di saat yang sama itu Presiden Biden juga sampai yang terakhir pernyataannya itu tetap menyatakan mendukung Israel. Kemudian dana senjata, suplai dana dan senjata terus mengalir ke Israel, sehingga buat Israel cegahan atau protes dari Amerika Serikat itu ya tidak ada artinya, karena pada prakteknya bantuan terus diberikan oleh Amerika Serikat berupa dana, senjata, dan dukungan diplomatik. Oke, artinya Amerika Serikat ini memang mempunyai peran yang sangat kuat begitu untuk mendorong pemimpin dunia lain untuk bisa mendukung gencatan senjata ini ya, Bu Dina? Sebenarnya kalau pemimpin berbagai negara sangat setuju ada gencatan senjata ya, tapi yang tidak mau itu kan hanya pihak Israelnya saja. Jadi yang diharapkan justru yang dilakukan, dan ini juga yang protes-protes mahasiswa di Amerika Serikat itu yang diminta itu adalah hentikan dukungan kepada Israel gitu ya. Seandainya Amerika Serikat menghentikan dukungannya, ya Israel pasti akan mematuhi tuntutan komunitas internasional yaitu menghentikan genosidanya di Gaza. Oke.
Baik, artinya ini tinggal menunggu sikap ataupun juga keputusan dari Amerika Serikat untuk bisa menarik dukungannya begitu ya. Kalau dengan negara Arab lainnya mungkin Bu Dina, misalnya negara Arab yang berbatasan langsung seperti Lebanon dan Jordan, kenapa mereka juga nampaknya tidak ingin berkonflik begitu dengan Israel? Apakah karena takut dengan kekuatan militer atau seperti apa? Mungkin ada politik? Ya, kalau negara-negara monarki Arab dan juga Mesir ya meskipun bukan monarki itu memang secara politik itu sejak lama gitu ya itu memang inferior ya terhadap Amerika Serikat sehingga mereka tidak bisa mengambil kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan kemauannya Amerika Serikat. Dan ini kalau dilacak sejarahnya sejak Perang Dunia I dulu, kenapa kok raja-raja itu ada di sana gitu ya, bagaimana mereka sejarahnya menjadi penguasa di kawasan tersebut. Nah, tapi untuk terkait Rafah ini, sebenarnya negara-negara sekitar ini, terutama negara-negara monarki itu berharap agar ada gencatan senjata. Berharap agar Israel tidak menyerang karena seandainya Israel betul-betul menyerang darat, selama ini juga menyerang juga ya, tapi melakukan pengeboman ya. Tapi sekarang kan ancamannya menyerang darat gitu ya, masuk betul-betul masuk pasukannya ke Rafah. Nah, mereka sebenarnya ingin supaya itu tidak terjadi. Kenapa? Kalau itu terjadi berarti ada pembantaian massal yang sangat besar dan kemungkinan besar warga di negara-negara monarki ini akan bangkit melawan pemerintah mereka sendiri karena mereka selama ini sudah protes ya, mereka ingin membantu Palestina tapi kan pemerintahnya tidak mau. Nah, sebenarnya mereka juga raja-raja ini juga terancam juga sebenarnya posisinya, makanya mereka juga sangat berharap agar Israel mau melakukan gencatan senjata dan membatalkan rencananya untuk menginvasi Rafah. Oke, baik. Tadi catatan penting dari Bu Dina, ini Israel bisa menyetujui gencatan senjata permanen jika poinnya adalah Amerika Serikat mendeklarasikan tidak lagi mendukung Israel begitu. Apakah ini mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu Dina? Kalau dalam waktu dekat mungkin agak mustahil ya, karena kuatnya pengaruh lobby-lobby Israel di Amerika Serikat. Jadi kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini memang sangat terkooptasi juga oleh lobby-lobby politik dari kelompok-kelompok pro-Israel gitu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana demo besar-besaran sudah terjadi di Amerika Serikat, kita berharap gitu ya, mudah-mudahan tidak lama ada perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat karena bagaimanapun Amerika adalah negara demokrasi. Ketika ada suara rakyat yang begitu besar meminta agar pemerintahnya menghentikan dukungan kepada Israel, mudah-mudahan ini didengar dan terjadi perubahan kebijakan. Oke. Selain Amerika Serikat yang bisa mempengaruhi Israel untuk menyetujui gencatan senjata ini mungkin Bu Dina, apakah masih ada lagi begitu faktor yang bisa mempengaruhi keputusan Israel untuk akhirnya bisa menyetujui gencatan senjata permanen di Palestina? Kemungkinan lainnya, dan saya pikir ini juga kemungkinan yang besar adalah sebenarnya perlawanan itu terus berlanjut. Jadi serangan-serangan dari pihak pejuang di Gaza itu tidak pernah berhenti sebenarnya, sehingga misalnya sekarang ini beberapa hari terakhir ini ketika tank-tank militer Israel mau masuk ke Rafah itu sudah ada serangan roket juga dari Hamas dan milisi-milisi lainnya untuk mencegah tank itu masuk. Dan kemudian ini ya front-front lain kan Yaman terus menyerang juga, ada dari Irak juga mengirimkan drone dan lain-lain, itu juga memberikan tekanan yang sangat besar juga kepada Israel karena secara kemiliteran mereka sudah banyak rugi gitu ya, sudah banyak mengalami kerugian, sudah banyak korban, dan cuma memang publik melihatnya dari sisi sipil ya, jadi Israel membalaskannya itu kepada rakyat sipil. Jadi ketika mereka kalah secara dalam medan pertempuran, mereka membalas dengan membombardir rakyat sipil. Nah, mudah-mudahan dengan tekanan dari berbagai front seperti ini, baik dari opini publik, dari tekanan politik di PBB, kemudian juga perjuangan orang-orang Palestina sendiri, mudah-mudahan ini yang akan membuat Israel menghentikan serangannya di Gaza. Baik, Bu Dina, terakhir mungkin tadi Anda menyebut bahwa nampaknya tujuan utama dari Israel ini bukan perang untuk membebaskan sandera begitu, tapi ingin menguasai sepenuhnya wilayah Palestina. Apakah nanti jika tujuan ini tercapai begitu, apa implikasinya jika Israel berhasil menguasai Palestina sepenuhnya? Pertama saya
berpendapat ini tidak mungkin tercapai gitu ya, karena orang Palestina akan terus berjuang mempertahankan tanahnya, dan juga pihak Mesir juga tentu yang harus apakah dia mau gitu ya menerima 2 juta orang secara tiba-tiba di tanahnya, itu tidak masuk akal juga. Nah, dan jadi saya tidak bisa menjawab seandainya itu terjadi seperti apa, karena menurut saya itu hampir mustahil terjadi. Baik, mustahil terjadi ya Bu Dina. Terima kasih banyak atas informasi dan juga insight-nya Bu Dina Sulaiman. Terima kasih telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Salam petang. Satu kesempatan terakhir Timnas Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 adalah dengan mengalahkan Guinea U23. Namun hal itu tidaklah mudah karena tim Guinea U23 mayoritas diisi oleh pemain di liga-liga Eropa. Dan kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bang Akmal Maharli, sambil kita juga terus mencoba untuk menghubungi Pak Sumarji yang saat ini berada di Paris. Saya langsung sapa. Bang Akmal, selamat malam. Selamat malam Raffi, salam sepak bola. Salam sepak bola. Bang Akmal, melihat besok pertandingan hidup dan mati ya untuk berebut tiket Olimpiade 2024. Analisis Anda akan seperti apa jalannya pertandingan besok? Ya, ini laga yang berat ya buat tim nasional Indonesia menghadapi Guinea yang punya motivasi besar lolos untuk pertama kalinya ke Olimpiade. Kalau melihat materi pemain mereka ini bisa dibilang level kita satu tingkat di bawah mereka ya. Mereka mayoritas pemainnya main di kompetisi-kompetisi Eropa, bahkan hanya 4 pemain yang tampil di liga domestik. Mereka juga kemudian mengangkat Kahaba Diawara, mantan pemain PSG, Marseille dan juga Arsenal untuk mewujudkan misi mereka lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kalau tadi disebutkan banyak pemain mereka yang berpengalaman main di Eropa seperti Leif Moriba misalnya yang pernah bermain bersama Lionel Messi di Barcelona, kemudian pernah membela Leipzig, pernah sekarang juga membela Getafe, ada juga Momo Kise, ada juga Agabo Kamara yang main di Yunani. Mereka pemain-pemain yang pengalaman. Kalau bicara fisik, pasti fisik mereka udah sangat luar biasa. Apalagi mereka adalah tim dari benua hitam yang dikenal punya kekuatan fisik yang sangat bagus sekali. Nah, ini yang ada justru problem di tim nasional kita ya. Kita secara mental dan fisik kelelahan karena baru saja tampil di Piala Asia U23. Kemudian kita 2 kali kalah dari Uzbekistan dan juga di perebutan tempat ketiga kita kalah 1-2 dari Irak. Ini yang mungkin menjadi problem utama kita, ditambah lagi misalnya sampai detik ini yang diharapkan ikut bergabung seperti Alkan Bagot dan juga Justin Hubner belum juga ikut berlatih bersama. Problem ini yang kemudian menjadi salah satu yang kelemahan dari Indonesia, utamanya di lini belakang ya. Apalagi kita tidak akan diperkuat oleh Rizky Ridho yang terkena hukuman kartu merah. Nah, ini problem ini yang harus diantisipasi oleh Sintayong. Ditambah lagi misalnya rekor Sintayong melawan tim Afrika juga jelek, baik itu waktu melawan bersama timnas Korea Selatan maupun bersama Indonesia. Dari total 6 pertemuan dengan tim Afrika, Sintayong hanya mampu sekali menang melawan Burundi dengan skor 3-1 ya waktu menangani Indonesia. Kemudian sisanya ketika menangani Korea Selatan, Sintayong kalah melawan Maroko 3-1, kemudian kalah 2-0 melawan Senegal, bersama Indonesia tadi menang 3-1 lawan Burundi, kemudian 2-2 melawan Burundi, terakhir lawan Libya kita kalah 4-0 dan 2-1. Artinya rekor ini ikut juga setidaknya menghantui perjalanan tim nasional kita. Tapi dalam sepak bola kan tidak ada yang tidak mungkin. Selama kemudian para pemain bisa menunjukkan performa terbaik, sejatinya tampil di playoff ini sudah merupakan prestasi besar buat tim nasional kita. Jadi memberikan tiket ke Olimpiade. Dan ekspektasi kita justru tidak boleh terlalu berlebihan melihat perkembangan tim nasional ini. Sementara saat ini kan mereka sedang berproses menuju menuju tim yang solid lagi ke depannya. Proses ini butuh 4-5 tahun ke depan untuk kita menghasilkan golden generation yang bisa memberikan prestasi buat tim nasional Indonesia. Oke. Yang menarik adalah absennya Rizky Ridho dan Justin Hubner ya. Nah, menurut Anda siapa pelapis lini belakang ini yang memang ideal untuk mengisi kekosongan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner? Apakah juga ini salah satu alasan ketika Dewangga diterbangkan secara menyusul ke Paris?
Iya, sebenarnya dua yang diharapkan bisa datang ya. Selain Dewangga juga Elkan Bagot, tapi sampai detik ini Elkan Bagot belum bergabung. Artinya tinggal Dewangga bisa berduet dengan Nathan Aco kemungkinan yang akan ditaruh di belakang kalau seandainya Justin Hubner tidak bisa ikut bergabung juga karena tidak dilepas klubnya Cerezo Osaka. Namun kalau kita lihat sejauh ini memang kelemahan kita salah satunya ada di lini belakang ya. Tanpa Rizky Ridho misalnya ketika melawan Irak hampir separuh kekuatan kita di lini belakang itu hilang. Peran Rizky Ridho sangat besar sekali karena itu mungkin kehadiran Dewangga belum bisa menutup kekuatan penuh kalau seandainya Rizky Ridho bermain. Jadi kalau di belakang ada Komang Teguh, kemudian Dewangga dan juga Ferrari, ditambah mungkin saja Sintayong akan menempatkan Nathan Aco di lini belakang melihat penampilannya cukup bagus ketika kita kalah 1-2 dari Irak. Kalau kita lihat juga Elkan Bagot ini sampai saat ini belum dilepas oleh klubnya. Apakah ini juga menjadi salah satu kendala? Dan menurut Anda bagaimana saat ini PSSI khususnya mengkoordinasikan hal-hal seperti ini dengan klub mereka? Ya, ini yang menarik ya di sepak bola khususnya di kawasan Asia ya. Betapa sulitnya kita berkomunikasi dengan klub-klub untuk bisa melepas pemainnya di sebuah event yang sebenarnya sudah terjadwal. Ini agak berbeda dengan Gini misalnya. Gini itu gampang sekali menarik pemain-pemainnya yang main di Eropa kan untuk kemudian tampil di playoff ini walaupun jadwal kompetisi di Eropa masih juga berjalan. Nah, ini yang menjadi problem Indonesia ke depan. Artinya, ke depan juga kan banyak agenda-agenda juga yang akan dilewati oleh tim nasional Indonesia. Karena itu kita berharap manajemen Badan Tim Nasional Indonesia misalnya beserta PSSI bisa jauh-jauh hari kemudian melobi klub-klub pemain yang ada di luar negeri untuk bisa melepas pemainnya agar bisa tampil membela tim nasional Indonesia dalam event-event yang akan diikuti. Misalnya di akhir tahun nanti ada Piala AFF. Bagaimana lobby itu dilakukan sekarang sehingga kita bisa mempersiapkan tim dengan baik dan menurunkan tim terbaik. Nah, kan agak repot di beberapa event Piala Asia kemarin misalnya Justin Hubner datang agak terlambat, Nathan Aco juga datang agak terlambat karena harus komunikasi dengan klub yang tidak begitu berjalan lancar. Nah, problem-problem ini ke depan harus diatasi kalau ingin sepak bola kita bisa berprestasi dan menunjukkan tim terbaik di event yang kita ikuti. Oke, artinya kalau seperti ini Coach Sintayong kan dituntut kreativitasnya untuk meramu bagaimana formasi di lapangan nanti. Menurut Anda formasi yang paling ideal akan seperti apa nanti line up-nya? Iya, kalau kita melihat lawannya Ghana, kemungkinan Sintayong akan memainkan bola dengan 3 back ya, atau kemudian memainkan ultra defensif atau compact defense seperti yang dia peragakan ketika kita melawan Australia, ketika kita melawan Yordania, ketika kita juga melawan Korea Selatan. Artinya 3 back di belakang, tapi kalau kemudian dalam kondisi tertekan, maka akan ada 5 back di belakang. Jadi 5-4-1 ini mungkin akan menjadi pola yang ideal buat Sintayong untuk meredam agresivitas permainan dari Gini nantinya di hari Kamis nanti. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Saya masih akan berdiskusi bersama Bang Akmal usai jeda berikut, tetaplah di Anyus Sore. Kembali di Anyus Sore, pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Akmal. Bang Akmal, kalau kita lihat dari statistik begitu ya, peak performance timnas Indonesia saat lawan Korsel bagus, kemudian saat lawan Jordania bagus. Nah, kemudian menurun saat lawan Uzbekistan dan Irak. Menurut Anda apa faktornya sebenarnya, Bang Akmal? Ya, yang pertama adalah faktor kelelahan fisik ya. Kelelahan fisik ini akan sangat berpengaruh sekali kepada teknik bermain tim, termasuk dalam hal komunikasi di lapangan. Yang kedua adalah kaitannya dengan mental. Kita agak bermasalah sedikit dengan mental. Kita ini kan tim yang sedang berproses, bukan tim seperti misalnya Jerman, Italia, Brazil dan sebagainya yang sudah punya akar kuat di sepak bola. Kita lagi membangun sepak bola kita, mental menjadi salah satu faktor yang kadang sangat krusial. Apalagi ini usia muda ya, di mana para pemain masih labil dan juga masih kadang melakukan hal-hal yang tidak perlu di lapangan. Seperti halnya kasus kartu merah Ramadan Sananta, misalnya kartu merah Rizky Ridho, waktu kita main di Piala Asia ini menggambarkan bahwa kita juga belum pengalaman dan belum begitu banyak memahami soal kebijakan VAR. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadi problem sepak bola kita. Tapi sejatinya seperti halnya lulusan Opus, orang dari Prancis, kita itu di Piala Asia disebut sebagai tim pengacau yang
mengubah prediksi banyak orang yang tidak disangka-sangka kita bisa lolos ke semifinal. Artinya ketika kita sudah lolos ke semifinal Piala Asia U23 ini sudah merupakan prestasi luar biasa karena memang kita tidak diperhitungkan. Kalau kemudian misalnya kita akhirnya kalah dari Uzbekistan, kita kalah dari Irak, itu kan sebuah proses yang harus dijalani oleh tim nasional kita, bahwa kita memang masih harus terus berbenah untuk meningkatkan kualitas tim kita. Termasuk halnya misalnya melawan Gini ini, kalau saya tidak berekspektasi terlalu tinggi, jadikan kemudian laga lawan Gini ini sebagai momentum untuk memperbaiki sisi lemah dari tim nasional kita. Kalau kemudian ada tiket Olimpiade yang diperbutkan, ini saya menganggap ini sebagai sebuah bonus, sehingga kemudian para pemain bisa tampil lepas. Yang agak berat di tim kita kan sebelumnya kita tidak diprediksi bisa sampai semifinal atau perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, sehingga kemudian para pemain waktu melawan Australia, waktu melawan Yordania, waktu melawan Korea Selatan, mereka tampil sangat lepas sekali, tanpa beban, nothing tulus lah istilahnya. Tapi kemudian ketika ekspektasi kita meninggi, semifinal melawan Uzbekistan, langsung ada beban yang sepertinya berat dipikul oleh para pemain, sehingga mereka tidak bisa tampil lepas, tampil maksimal seperti halnya ketika melawan Australia, melawan Yordania, termasuk melawan Qatar di laga pembuka grup A ketika itu. Nah, inilah yang kemudian semangat ini yang harus kita bawa. Kita jangan memberikan ekspektasi terlalu tinggi kepada tim ini, karena sejatinya tim ini masih terus berproses dan masih banyak hal yang harus dibenahi. Ditambah misalnya ya, problem kita salah satunya adalah kita tidak bisa tampil dengan kekuatan utuh, gitu, dengan kekuatan terbaik, sehingga ini yang menjadi problem. Beda misalnya dengan Gini, gitu. Gini itu tidak bisa diperkuat oleh Fadiga, salah satu striker mereka yang main di Paris FC Liga 2 Liga 2 Prancis. Tapi mereka masih punya tadi seperti Momo Kise, masih punya Alain Moriba, masih punya Ibrahim Keita. Mereka punya pelapis yang cukup banyak. Sementara tim kita ini antara tim utama dengan tim cadangan jaraknya masih sangat jauh sekali. Sehingga kemudian kalau ada salah satu pemain utama yang tidak bisa main, entah karena akumulasi kartu atau karena cedera, maka kita akan sangat kesulitan. Termasuk kita ini kan kesulitan ketika Rizky Ridho tidak bisa tampil, ditambah lagi misalnya Justin tidak bergabung, maka menjadi PR besar buat pelatih Sintayong untuk mencari pemain pengganti yang levelnya sepadan. Nah, problem-problem inilah yang kemudian mungkin ke depan akan dibenahi oleh PSSI tentunya, agar tim ini bisa stabil, baik itu tim utama maupun tim cadangan. Oke, menurut Anda apa yang harus dilakukan agar mental pemain ini ketika menghadapi Gini juga kembali seperti semula, terlepas dari kelelahan fisik yang tadi juga sempat dialami oleh pemain kita? Ya, saya tadi mengatakan kalau kita mau menduplikasi film Eiffel in Love, gitu kan, Eiffel in Love, ya kita main tanpa beban saja, bahwa laga ini laga besar betul, tapi para pemain juga harus bisa lepas dari tekanan. Kita harus menang, kita harus tampil di Olimpiade, kemudian juga kita harus bisa mengalahkan China. Nah, kalau Gini, ini yang kemudian harus dilepas oleh para pemain, beban-beban yang berat ini. Jadi kita berharap para pemain yang penting adalah STY selalu tetap yakin bahwa mereka punya kemampuan untuk mengejutkan dan menyingkirkan Ghana. Mereka harus bermain dengan gembira, dengan lepas, sehingga kemampuan terbaik mereka semua keluar di lapangan nantinya. Nah, kita sebagai fans tentunya harus menyadari bahwa tim ini masih berproses, dan kita kalau mau dibilang ya, kalau dalam lingkup kenegaraan, kita ini negara yang sedang berkembang di sepak bola, belum menjadi negara maju. Karena itu proses-proses itu harus dilewati. Nah, buat para pemain kita apresiasi penampilan mereka sejauh ini, dan kita berharap mereka bisa tampil maksimal di laga playoff melawan Gini ini. Dan yang paling penting buat saya adalah mereka bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik tanpa melihat skor. Itu adalah sudah merupakan hasil yang patut kita apresiasi buat para pemain. Oke, Bang Akmal, kemudian juga kemarin kita tahu beberapa keputusan wasit kontroversial juga menjadi sorotan, baik itu oleh pemain dan juga oleh fans ya, tentunya di tanah air. Nah, menurut Anda seperti apa ini nanti pertandingan melawan Gini? Apakah mungkin potensi-potensi keputusan kontroversial juga masih akan terjadi?
Iya, kabarnya kan katanya wasit VAR-nya lagi kembali Sipikon Pudong yang berasal dari Thailand. Kabarnya seperti itu. Menurut saya adalah para pemain tidak perlu kemudian trauma terhadap VAR, jadi mereka bisa main maksimal di lapangan tanpa kemudian ada rasa was-was, rasa takut ketika kemudian diserang oleh para pemain dari Gini, sehingga mereka bisa menghalau bola dan sebagainya tanpa harus ketakutan nanti kena VAR. Karena memang kita belum terbiasa oleh VAR. Ini kan problem sepak bola kita. Kalau negara-negara lain kan sudah menggunakan VAR di kompetisi sepak bola domestiknya. Sementara kita baru rencana, bahkan baru akan disimulasikan pada Super Series Liga 1 Indonesia pada pertengahan Mei nanti. Jadi kita masih perlu banyak belajar soal VAR, termasuk kita sebagai fans sepak bola gitu kan. Kita kan selalu menyalahkan, wah kita dicurangi oleh VAR. Tapi ternyata keputusan-keputusan VAR itu adalah keputusan yang tepat. Yang menjadi problem adalah pro kontranya bahwa VAR di satu sisi meminimalkan potensi adanya kesalahan wasit dalam mengambil keputusan, di sisi lain menghilangkan drama dan misteri sepak bola. Kalau kemudian VAR sejak tahun 1986 digunakan misalnya, kita tidak akan mengenang gol tangan Tuhan Diego Maradona. Kalau VAR ini sudah digunakan tahun 90-an, mungkin kita tidak akan melihat Jurgen Klinsmann, Filippo Inzaghi bisa cetak banyak gol karena mereka dikenal sebagai raja diving dan raja melabui wasit dalam urusan offside. Jadi memang ada kelemahan dan kelebihan dari VAR ini. Bahkan Michel Platini, mantan presiden UEFA dan juga VAR telah merusak indahnya sepak bola. Tapi kemajuan teknologi yang harus kita terima sebagai bentuk evolusi dari sepak bola modern. Oke, baik. Ini merupakan pertandingan yang seru ya, dan juga terakhir kita mendapatkan informasi bahwa pertandingan ini kan digelar secara tertutup, tapi kemudian kita terakhir informasi ini juga berkembang dan akan disiarkan begitu ya oleh televisi, dan ini menjadi penantian khususnya bagi fans di Indonesia. Menurut Anda, Bang Akmal, bagaimana seharusnya kita sebagai fans, tentu saja pendukung timnas Indonesia bersikap ketika menghadapi Gini nanti? Ya, kita harus realistis, kita juga harus objektif, kita harus jujur bahwa Gini satu level di atas Indonesia gitu. Kalau kemudian kita kalah misalnya, ya level mereka memang di atas kita. Tapi kalau kita harus maklumi itu, dan yang paling penting buat saya adalah bahwa tim ini sedang menuju arah golden generation yang kita harapkan bisa tumbuh 5-10 tahun ke depan sebagai kekuatan baru dari tim nasional kita. Makanya kita harus berikan terus dukungan total. Sekali lagi kan selalu saya katakan, pokoknya STY lah, selalu kita yakin bahwa sepak bola kita ini sedang berproses ke arah yang benar. Nah, ini yang harus kita dukung sama-sama. Kalau bicara menang atau kalah, gagal atau tidak kita ke Olimpiade, itu urusan belakangan yang harusnya bisa kita nilai secara objektif. Memang kita pernah tampil di Olimpiade Melbourne pada 1956. Ketika itu kita sampai perempat final ya. Tapi waktu Olimpiade Melbourne itu situasinya beda karena yang bermain adalah tim nasional senior. Baru kali ini kan dimainkan di kelompok umur U23. Kita juga punya pengalaman gagal di playoff Olimpiade Montreal 1976. Ketika itu kita kalah adu penalti melawan Korea Utara. Jadi kita pernah merasakan lolos ke Olimpiade, kita juga pernah merasakan gagal di babak playoff untuk menuju Olimpiade Montreal 1976. Jadi semoga pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi pegangan buat para pemain tim nasional kita U23 ini untuk bisa memberikan yang terbaik. Saya bisa tahan dengan kompleks defense yang diperagakan melawan Australia maupun melawan Korea Selatan. Kita ada peluang mungkin sekitar. Baik. Menang kalah urusan biasa ya. Yang penting dukungan kita kepada timnas nih harus berjalan jangan pernah pudar demi terwujudnya golden generation di tim sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih Bang Akmal Maharli. Nanti besok kita nantikan sama-sama pertandingannya seperti apa. Sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Bang Akmal. Selamat malam, sehat selalu.